Oke, selamat pagi. Jadi ini pertemuan kelima dari teori bahasa dan automata dengan topik automata with output. Intinya kalau kemarin kan kurang lebih ini ya, acceptor sama classifier gitu kan ya. Kalau sekarang yang ada outputnya gitu ya. Jadi berdasarkan perpindahan antar state ya. Di pada setiap transisi, finite automata bisa memiliki output gitu ya. Output. Jadi outputnya itu ya bisa berupa keputusan gitu ya kalau implementasinya pada pemrograman ataupun algoritma gitu. Ataupun kombinasi dari perpindahan tersebut gitu menghasilkan output tersendiri gitu ya. Di sini minggu lalu sempat kita singgung juga dikit ini finite state machine ya kita sana ya. Disebut dengan Merle sama Moore ya. Nah, Merle sama Moore ya. Sama-sama nama yang bagus ya untuk ini. Oke. Artinya Merle mesin bergantung pada state keadaan saat ini dan input saat ini. Di sini ada ketergantungan terhadap inputnya juga ya. Jadi terdiri dari 6 tuple, biasanya kan 4 ya. Yang kemarin-kemarin 4, di sini nambah lagi 2. Kira-kira 2 apa sih gitu ya. Jadi sini pertama adalah ini ya. Apa namanya? State-nya di sini ya. Ada biasanya di sini ya. Apa namanya? Perpindahannya itu hanya satu gitu kan ya, sigma aja, tapi di sini juga dipisah antara sigma yang sebagai input dan O ya sebagai output jadinya itu ya. Biasanya kan seharusnya 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1 untuk antar state itu di sini kalau biasanya hanya ada sigma, di sini ada O juga gitu ya di sana. Oke, begitu pula transisi ya. Transisi ini ada selain logo transisi sendiri ada X ya. X itu yang menambahkan output, ini yang selama ini kita gunakan sebagai transisi input dan outputnya berupa X ya. Itu juga ada kino. Ada yang hilang di sini yaitu F ya, final state. Jadi tidak ada final state, tapi di sini berhenti dimanapun dia outputnya adalah di mana dia berhenti, bukan membuat keputusan kelasnya apa atau accepted atau rejected, tapi di sini outputnya apa gitu yang dipermainkan dalam finite state machine ya, seperti itu. Misalnya diberikan table seperti ini. Jadi kan di sini tiap ini ya input dan setiap state berhenti memiliki apa namanya output yang berbeda ya. Di sini anggap mulai dari key nolnya adalah A gitu ya. Jadi ini adalah ini ya apa namanya state-nya key-nya ya. Terus masing-masing perpindahan itu adalah sigma ya, dan ini adalah outputnya gitu ya, outputnya dan transisinya juga ya sana ya, seperti itu ya. Jadi dari output apa ke output apa gitu ya, juga dipertimbangkan dalam ini ya, input 0 input 1 ya sana. Jadinya sama-sama berhenti di B ya, tapi kalau dia berasal dari A dia adalah X1 ya, kalau dia berasal dari B sendiri X2 gitu ya, beda ya. Sama-sama C, dan walaupun dari A ataupun dari C di input 1 outputnya adalah X1 gitu. Ini ada yang sama. Artinya variasinya banyak ya. Sama-sama di D tapi bisa X3, X3, X3 dan bisa sama-sama bisa berbeda input 0 dan input 1 tapi berakhirnya di D sama-sama S3 X3 gitu ya. Jadinya apakah ada aturan tersendiri? Tidak ada. Jadi yang membuat tabel ini adalah istilahnya ya suka-suka yang buat soal gitu ya. Suka yang buat soal, suka yang membuat pemrograman mesinnya gitu ya sana. Jadi ini bisa digunakan untuk apa namanya
rule extractor juga ataupun automatic ini apa namanya random rule generation gitu misalnya untuk data mining ya, rule extractor gitu ya, sana berdasarkan random data mining juga seperti itu ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini bisa kita ini ya. Sorry ya, kemarin-kemarin ternyata kursornya nggak muncul ya gitu ya. Ternyata harus kalau di macOS harus ini ya, harus record displaynya secara utuh baru dia kursornya keluar ternyata gitu, sorry ya. Nah, saya gerak-gerakin mouse ternyata di video nggak kerekam gitu. Saya baru nyadar kapan ya, pokoknya minggu lalu lah gitu ya. Setelah nonton videonya sendiri. Di sini kita lihat ke B dan C ya. Ini mana ya? B dan C. Ke B dia outputnya. Kalau berhenti di B dia dan terakhir adalah 0, inputnya adalah dia X1 gitu. Ininya nanti kalau dalam language tergantung input terakhirnya apa, itu juga menghasilkan output yang berbeda. Kalau misalnya dari A dia transisinya inputnya adalah 0 dan berakhir di B ya X1 gitu ya. Tapi kalau misalnya 0-nya dari B dan berakhir di B sendiri, outputnya adalah X2. Ini hasilnya berbeda-beda gitu ya. D misalnya yang diam di tempat ya bisa kita lihat, walaupun dia balik ke dirinya, sama-sama balik ke dirinya sendiri dengan input 0 ataupun 1, kalau dia 0 ya X3, kalau dia 1 ya X2 gitu. Jadi hasilnya beda ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, bisa kalian ini ya, bolak-balik gini liatin ada banyak di sana ya. Gitu. Ini misalnya C ya, dia berpindah ke D dengan 0 X3 ya. Terus dengan apa namanya berdiri tempat sendiri, balik lagi ke diri sendiri C dengan 1 X1. Di sini ada dua ya yang bisa kita kolaborasikan di masing-masing, intinya output dan transisinya gitu ya, masing-masing beda gitu di sana ya. Itu barangkali ya. Jadinya itu ya. Bukan hanya berdasarkan berhenti di mana ya outputnya, tapi berdasarkan asal dan transisi yang keberapa gitu ya. Ini contohnya adalah yang D ini asalnya sama-sama D, berakhirnya sama-sama di D ya, tapi outputnya berbeda kalau transisinya 0 atau 1. Kalau 0 dia X3, kalau 1 dia X2. Oke. Jadinya asal dan tujuan boleh sama, tapi kalau transisinya beda, outputnya beda. Itulah melee mesin ya sana. Seperti itu. Oke. Ini yang D ini yang mewakili ini ya. Jadinya jika bingung mohon ditanyakan via WA boleh ya, ataupun via teman Zoom nanti boleh ya. Oke, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Gitu. Ya. Oke, more machine ya sana ya. Itu intinya output hanya bergantung pada state saat ini. Bergantung pada state ini, bukan berarti pada input. Input yang mana? Ini juga sama ya, sama ada 6 tuple ya. Jadi transisi input dan outputnya ada ya. Terus juga seperti itu ya intinya. Kurang lebih sama inputnya ya. Oke, itu ya. Jadi di sini tabelnya inputnya tidak dibagi lagi ke sub tabel kayak gini ya. Nggak ada state sama. Jadinya berakhir di mana state-nya kita pikirin ya. Karena outputnya sudah ditentukan berdasarkan ini ya, key 0 ya. Kalau key 0-nya adalah A, apapun, dimanapun berhenti, input 0 ataupun 1, pokoknya outputnya X2. Ya. Kalau B, dia berhenti di B sendiri ataupun D, outputnya X1 ya. 0 ataupun 1, outputnya adalah X1. Oke. Jadi diagramnya seperti ini ya. Jadinya masing-masing state awal itu sudah membekali output, berhenti dimanapun, apa namanya, dia sudah memiliki output gitu ya intinya itu. Jadi di sini kalau implementasi dalam algoritma itu mungkin algoritma yang berhubungan dengan pemindahan barang gitu misalnya ya, apa namanya, salesman problem gitu misalnya, untuk nyari jalur pendek gitu ya, uncolony gitu juga mungkin bisa seperti ini ya intinya, seperti itu. Yang menggunakan konsep yang sama seperti ini.
Oke, seperti ininya Moore mesin jauh lebih sederhana ya. Intinya dari awal sudah dibekali oleh ini ya, apa namanya, output sehingga berhenti dimanapun ini. Tapi misalnya ini ya, di sini apakah kalau gitu apa bedanya 0 dan 1 gitu kan misalnya. Ya di sini outputnya kurang lebih kalau kita simpulkan dari A ke C ya dibawa X2 gitu ya pada transaksi satu. Dari A ke B dibawa X2 ya dengan transisi 0 gitu seperti itu ya. Di sini beda ya, sama-sama X2 tapi ada yang berhenti di B, ada yang berhenti di C dan transisinya 0, transisinya 1. Itu beda ya. Jadinya ada uh, outputnya sama tapi prosesnya beda gitu ya, prosesnya beda. Gitu. Ini sini kalau misalnya nanti UTS atau UAS dan kuis soalnya gimana gitu ya. Apa namanya misalnya ditentukan jalur gitu ya, jadinya nanti outputnya berhenti di mana gitu. Jadinya misalnya atau enggak misalnya output X2 bisa dihasilkan oleh apa namanya language yang mana aja gitu ya misalnya seperti itu ya. Itu ya. Itu ya kurang lebih keynote tergantung keynote aja sih. Gitu ya, intinya itu ya nanti kita lihat ya nanti mungkin kalau melalui mesin lebih banyak ya bisa kita bikin soalnya kebayang ya kalau more mungkin nah itu ya di sini oke ya mungkin kalau more mesin ini ya kombinasi yang bisa muncul gitu misalnya ya misalnya X2 1C gitu misalnya kayak gitu ya apakah mungkin dari misalnya dikasih gambar aja gitu misalnya seperti itu mungkin kayak gitu ya soalnya. Nanti kita lihat ya nanti jadi saya bikin kuis juga tujuannya ini ya lihat berapa sih yang dapat 10 dan berapa sih yang nilainya kacau banget gitu ya misalnya itu ya soal mana sih yang paling banyak salah berarti mungkin saya kurang bagus menjelasinya di sana atau soalnya kurang jelas kayak gitu ya tapi kayak kuis yang pertama kemarin saya cukup seneng ya satu kali attempt ada yang 4 orang yang dapat 10 saya sangat berterima kasih berarti ini ya antara emang sudah paham atau ini ya sangat apa namanya serius dengan mata kuliah ini ya seperti itu oke itu barangkali sekian tentang materi ini terima kasih ya